Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Semoga selalu sehat, selalu ceria, serta dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi atau siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama, yaitu membaca doa sebelum belajar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran kelima, yaitu pembelajaran PAI, pelajaran kelima dengan tema sholat kewajibanku. Anak-anakku semuanya, sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama, sebagaimana hadis Nabi, yaitu as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Kalau kita mendirikan sholat, insya Allah agama kita bagus. Sebaliknya, barang siapa meninggalkan sholat berarti telah meruntuhkan agamanya. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya bagi orang-orang yang beriman. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari subtema A dengan tema inti ibadah sholat. Sholat itu dalam secara bahasa mempunyai arti doa, atau sholat artinya doa. Sedangkan sholat secara istilah diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat berarti kita telah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk berdoa, juga memohon ampunan serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya biasakan melakukan sholat, karena besok kita akan ditanyai di sana di akhirat, di kiamat. Pas kiamat kita akan ditanya oleh Allah pertama kali tentang sholat kita. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau anak-anak merasa malas, merasa suka usil, nggak mau belajar, berarti anak-anak harus mengoreksi sholatnya, sudah bagus atau belum sholatnya. Anak-anakku semuanya, apakah kamu sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Jika belum, yuk mulai sekarang kita mulai untuk rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Lalu anak-anak, dimanakah kamu melaksanakan sholat 5 waktu? Biasanya anak-anak itu sholatnya di mana toh? Kalau sholatnya di rumah boleh, kalau sholatnya di masjid juga boleh, di sekolahan juga boleh. Yang penting anak-anak itu melaksanakan sholat. Anak-anakku semuanya, pada subtema B ini kita akan membahas tentang hikmah sholat. Hikmahnya apa toh kita menjalankan sholat? Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, yaitu memenuhi syarat rukunnya, lalu khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sholat diantaranya seperti berikut. 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan sholat, insya Allah kita akan ingat kepada Allah. Atau dibalik, kalau kita ingat kepada Allah, kita akan selalu melakukan sholat. Yang selanjutnya yaitu dengan sholat akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang jauh dengan Allah maka hidupnya akan kurang baik. Kan tetapi kalau dia dekat dengan Allah maka hidupnya akan menjadi tenang. Manfaat selanjutnya yaitu disiplin waktu. Dengan melaksanakan sholat maka akan mengajarkan kita untuk berperilaku disiplin. Waktunya disiplin, sebab sholat waktu-waktunya itu sudah ditata oleh Allah, yaitu misalkan sholat maghrib itu sudah sekitar jam 6 sampai jam 7, itu tidak bisa kita lakukan di jam pagi, tidak bisa. Itu harus mengajarkan kepada kita untuk disiplin. Manfaat selanjutnya yaitu hidup bersih. Dengan melaksanakan sholat maka kita akan terbiasa hidup bersih. Kenapa kok bisa? Karena sebelum kita sholat kita dianjurkan untuk mandi, disunahkan untuk mandi, terus kita diwajibkan untuk berwudu. Nah, dengan mandi, berwudu itu maka kita akan bersih. Bahkan tempatnya juga dianjurkan untuk bersih, pakaiannya juga harus bersih. Untuk manfaat selanjutnya yaitu menyebabkan diri kita itu hidup tertib dan teratur. Dengan sholat kita akan terbiasa hidup tertib dan teratur. Manfaat selanjutnya yaitu bersikap rendah hati. Dengan kita sholat maka kita sadar diri bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah, dan kita ini makhluk ciptaannya Allah. Jadi nggak bisa kita ini sombong, karena kita dibuat oleh Allah dan kita dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, untuk poin selanjutnya atau manfaat selanjutnya yaitu menyebabkan kita hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Karena slogan kita adalah rahmatan lil alamin. Jadi kita memberi kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Kita dengan makhluk hidup yang lainnya harus saling berdampingan, harus saling menyayangi. Dengan hewan kita juga harus menghargai. Dengan tumbuhan kita juga harus merawatnya dengan baik, karena mereka semua adalah makhluk Allah. Apalagi dengan sesama orang muslim kita harus saling sayang menyayangi, harus husnudzon, harus hormat menghormati. Yang selanjutnya yaitu menyebabkan hati kita akan tenang dan tentram. Dengan melaksanakan sholat hati kita ini akan tentram dan tenang, karena kita merasa bahwasanya Allah ada pada diri kita. Yang selanjutnya yaitu membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Jadi dalam melaksanakan sholat itu menunjukkan sebuah kebersamaan. Harus ada yang azan, harus ada yang imami, ada yang menjadi makmum atau jamaah. Itu semuanya harus kompak, harus saling ingat mengingatkan. Yang terakhir yaitu manfaatnya melakukan sholat yaitu memelihara diri dari perbuatan dosa. Jadi kalau ada anak-anak yang selalu melakukan dosa atau selalu membuat keributan, berarti sholatnya harus diperhitungkan, harus dikoreksi lagi. Jangan-jangan sholatnya banyak yang bolong, atau syarat rukunnya belum terpenuhi dengan sempurna, atau dia tidak khusyuk. Saja pada poin 1 yaitu gerakan berdiri tegak untuk sholat. Berdiri merupakan rukun dari sholat. 1. Posisi badan harus tegak lurus dan tidak membungkuk kecuali jika sakit atau udzur. Yang kedua, tangan rapat di samping badan. Yang ketiga, kaki ditenggangkan paling lebar selebar bahu. Semua ujung jari kaki menghadap ke kiblat. Pandangan lurus ke tempat sujud. Posisi badan menghadap kiblat. Akan tetapi jika tidak mengetahui arah kiblat, boleh menghadap ke arah mana saja, asal dalam hati tetap berniat menghadap kiblat. Oke. Yang kedua yaitu bacaan doa niatnya sholat atau bacaan niat sholat. Nah, perhatikan tadi posisi berdirinya seperti apa. Posisinya adalah seperti contoh gambar di samping itu. Oke, sekarang kita membaca niatnya sholat. Itu kita contohnya adalah sholat subuh. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, adaan ini bagi yang sholat sendiri atau munfarid.
ketika kita ini menjadi makmum sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Nah, makmuman, kalau imam menjadi imaman lillahi ta'ala atau imamal lillahi ta'ala. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala atau ada makmuman lillahi ta'ala atau ada imamal lillahi ta'ala. Yang selanjutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah telapak tangan sejajar dengan bahu, ujung jari-jari sejajar dengan puncak telinga, ujung ibu jari sejajar dengan ujung bawah telinga. Selanjutnya jari-jari direnggangkan ya, bukan dikepalkan. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat, telapak tangannya menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke atas atau ke bawah, menghadap kiblat. Lengan direnggangkan dari ketiak, itu hukumnya sunnah bagi laki-laki, sedangkan untuk perempuan ya, boleh merenggangkan juga boleh merapatkan bersamaan dengan mengucapkan kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar. Nah, perhatikan Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar ini harus ada. Kalau kita diam saja maka tidak sah sholatnya. Yang selanjutnya yaitu gerakan sedekap dalam sholat. Ketika kita sudah takbiratul ihram, pertama adalah berdiri, membaca niat takbiratul ihram. Nah, posisi kita adalah sedekap. Caranya telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri, tidak digenggamkan, hanya diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Nah, selanjutnya meletakkan tangan boleh di dada, boleh juga meletakkannya di atas besar, boleh juga meletakkannya di bawah besar, boleh saja, pilih mana yang kita nyaman. Selanjutnya yaitu bacaan doa iftitah. Ini doa iftitah hukumnya sunnah. Nah, tapi perhatikan posisi badan kita, yaitu masih tegak lurus. Nah, doa iftitah itu apa? Doa iftitah adalah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini salah satu contoh bacaan doa iftitah. Anak-anak boleh membaca doa selain ini, itu hukumnya sunnah saja. Oke, selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, dalam posisi sedekap, masih posisi sedekap, kita diwajibkan atau rukunnya sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau surat Al-Fatihah ya harus seperti ini. Nggak boleh diganti yang lain, ganti surat sebagai kul huwallahu ahad dan seterusnya, tidak boleh. Al-Fatihah tetap harus Al-Fatihah karena Al-Fatihah merupakan rukun. Kalau kita tidak membaca Al-Fatihah maka sholat kita tidak sah. Oke, selanjutnya, nah anak-anakku semuanya, tadi kita setelah membaca surat Al-Fatihah kita disunahkan untuk membaca surat pendek. Nah, surat pendek itu banyak di juz amma itu, pokoknya boleh membaca bacaan ayat-ayat di pertengahan juga boleh. Nah, surat-surat pendek juga boleh. Oke, selanjutnya gerakan dan bacaan rukuk beserta tumakninahnya. Tumakninah adalah diam sejenak seukuran tasbih subhanallah. Nah, gerakan rukuk, perhatikan gambar di samping ini. Nah, itu tata cara rukuk sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, terus setelah kita rukuk ya, ketika sudah posisi rukuk kita membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, bagi yang bacaannya berbeda boleh-boleh saja, asal itu bacaan dari rukuk, bukan bacaan ketika kita masuk kamar mandi, itu salah. Oke, caranya rukuk kita ada satu, angkat tangan sambil mengucapkan takbir. Caranya sama seperti takbiratul ihram. Oke, selanjutnya turunkan badan ke posisi membungkuk. Selanjutnya kedua tangan menggenggam lutut, bukan menggenggam betis atau paha.
jari-jari tangan direnggangkan, posisi tangan lurus, siku tidak ditekuk, sikunya tangan ya kita tidak ditekuk. Nah, posisinya lurus semuanya, punggung lurus, kaki lurus, tangan lurus, pandangan lurus ke tempat sujud. Punggung dan kepala sejajar, punggung dan kepala dalam posisi mendatar, tidak terlalu condong ke bawah, tidak pula mendongak ke atas. Kaki tegak lurus, lutut tidak ditekuk, lututnya tidak ditekuk ya. Pinggang direnggangkan dari paha, pinggang direnggangkan. Pandangan lurus ke tempat sujud, jangan toleh-toleh kemana-mana, harus lurus. Sesudah posisi ini mantap, kemudian membaca salah satu doa rukuk yaitu tadi. Nah, oke, dan semuanya pada poin 8 adalah gerakan itidal dan doanya. Di poin 8 adalah membaca doa itidal. Nah, caranya itidal seperti apa? Nah, itidal adalah bangkit dari rukuk, posisi badan kembali tegak. Ketika bangkit disunahkan mengangkat tangan seperti ketika kita takbiratul ihram. Bersamaan dengan itu membaca kalimat Sami Allahu liman hamidah. Badan kembali tegak berdiri, tangan rapat di samping badan. Perhatikan gambar di samping. Nah, ketika pas kita rukuk, kita mau ke itidal, maka kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, oke. Selanjutnya yaitu yang poin 9 adalah bacaan doa itidal. Nah, gambarnya itidal adalah hampir sama dengan ketika kita itu berdiri awal sholat. Nah, bacaan itidalnya adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini bacaan itidal salah satu. Ini sunnah ya, boleh berbeda-beda boleh. Oke, lanjutkan. Selanjutnya adalah gerakan dan bacaan sujud serta tumakninahnya. Cara melakukan sujud adalah sebagai berikut. 1. Turunkan badan dari posisi itidal, dimulai dengan menekuk lutut sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Letakkan kedua lutut ke lantai. Selanjutnya letakkan kedua telapak tangan ke lantai. Letakkan kening dan hidung ke lantai juga. Selanjutnya telapak tangan dibuka, tidak dikepakkan, akan tetapi jari-jarinya dirapatkan. Dan ini satu-satunya gerakan di mana jari-jari tangan dirapatkan. Sementara dalam gerakan lain jari-jari ini selalu direnggangkan, direnggang tipis, bukan renggang dibugarkan banget-banget. Oke, jari-jari tangan dan kaki semuanya menghadap ke arah kiblat. Ujung dari tangan letaknya sejajar dengan bahu. Perhatikan gambar di samping itu ya. Lengan direnggangkan dari ketiak. Nah, kalau laki-laki lengannya direnggangkan dari ketiaknya, kalau perempuan boleh direnggangkan juga boleh ditutup atau tidak direnggangkan. Selanjutnya renggangkan pinggang dari paha, posisi pantat lebih tinggi daripada wajah. Terakhir, sujud hendaknya dilakukan dengan tenang. Ketika sudah mantap sujudnya, bacalah salah satu doa sujud yang tadi itu. Belum ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini bacaannya dibaca 3 kali. Nah, gimana Pak kalau bacaan saya itu beda? Boleh cari bacaan yang lain asal sesuai dan itu ada dalilnya atau dasarnya. Oke, selanjutnya gerakan dan bacaan duduk iftiros beserta tumanina. Perhatikan duduk iftiros atau duduk istirahat juga sama ini ya. Perhatikan posisinya bangkit dari sujud pertama sambil mengucapkan takbir. Nah, pas tadi Allahu Akbar, telapak kaki kiri dibuka dan diduduki, telapak kaki kanan tegak, jari-jarinya menghadap ke arah kiblat dan tegak lurus, siku ditekuk, tangan sejajar dengan paha, telapak tangan dibuka, jari-jarinya direnggangkan dan menghadap ke arah kiblat. Perhatikan gambar di samping itu, kaki kirinya diduduki, kaki kanannya menekuk jari-jarinya untuk menghadap ke arah kiblat. Tangan-tangan, jari-jari tangan harus menghadap kiblat. Selanjutnya telapak tangan diletakkan di atas paha, ujung jari tangan sejajar dengan lutut. Nah, perhatikan gambar samping itu, tangannya, jari-jarinya sejajar dengan lutut. Selanjutnya pandangan lurus ke tempat sujud, pandangannya. Setelah posisi tumaninah baru kemudian membaca salah satu doa antara dua sujud. Doanya bagaimana? Doanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah,
Itu salah satu bacaan doa duduk iftirash. Oke, selanjutnya duduk tasyahud awal. Itu posisinya seperti duduk iftirash, tapi sambil mengucapkan Allahu Akbar. Bacaannya apa? Bacaannya adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sampai di sini itu duduk tasyahud awalnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu bacaan tasyahud akhir atau bacaan duduk tahiyat akhir. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir itu kakinya berbeda. Kalau tasyahud akhir kita simak. Nah, itu kaki kanan itu kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan, dan kaki kanannya itu jari-jarinya ditekuk menghadap ke kiblat sambil membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, oke, gerakan selanjutnya adalah gerakan salam. Nah, yang pertama adalah salam ke kanan, yaitu baca Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian menoleh ke kiri sambil mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi. Gerakan salam adalah menengok ke arah kanan dan kiri. Menengok dilakukan sampai kira-kira searah dengan bahu. Jika jadi imam dalam sholat berjamaah, salam dilakukan sampai terlihat hidung oleh makmum. Menengok dilakukan sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anakku semuanya, demikian pelajaran yang kelima, yaitu tentang kewajibanku sholat. Alhamdulillah sudah selesai. Sekian, terima kasih dari Pak Guru. Kami ucapkan selamat belajar. Dibuat oleh Bapak Muhammad Robert SPBI. Alhamdulillahirabbil alamin.